Jumpa kembali dengan saya Bapak Rizal bin Pangaribuan dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen EKMA 4314. Kali ini kita akan bicara tentang analisis biaya volume laba. Analisis cost volume atau laba untuk produk tunggal. Dasar-dasar dari cost volume laba atau disingkat dengan KVL adalah satu, margin kontribusi, selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel. Ada dua hal penting dalam margin kontribusi, yaitu antara biaya variabel dengan biaya tetap, dan juga ada kepentingan manajemen. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan margin kontribusi, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilaku, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya yang bisa dikendalikan manajemen adalah biaya yang bersifat variabel. Yang kedua adalah rasio margin kontribusi dan rasio biaya variabel. Yaitu perbandingan antara jumlah margin kontribusi dengan pendapatan menghasilkan rasio margin kontribusi jumlah pendapatan. Rasio digunakan untuk mengamati perubahan margin kontribusi akibat perubahan jumlah pendapatan. Tiga adalah tentang analisis titik impas atau break-even point. Analisis titik impas adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun mendapat kerugian. Analisis titik impas seringkali diidentikan dengan analisis biaya volume laba atau BVL. Titik impas dapat dinyatakan dalam satuan unit produk dan satuan mata uang rupiah. Ada tiga teknik atau pendekatan untuk menentukan titik impas. Pertama, pendekatan laba operasi, pendekatan margin kontribusi, dan pendekatan grafik. Pendekatan laba operasi yaitu di mana laba operasi disama dengan pendapatan dikurang biaya variabel kurang biaya tetap, sehingga rumus titik impas adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Sedangkan yang kedua adalah tentang titik impas nilai uang adalah biaya tetap dibagi 1 dikurang V, 1 dikurang biaya variabel dibagi lagi dengan harga jual. Yang kedua adalah pendekatan margin kontribusi, di mana titik impas nilai uangnya adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, ataupun dengan biaya tetap dengan dibagi dengan rasio margin kontribusi. Pendekatan grafik cash volume laba menggambarkan keterkaitan antara biaya, volume, dan laba operasi dengan menghubungkan garis total penjualan dengan garis total biaya pada satu grafik yang sama. Ada tiga macam target laba. Target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu, target laba ditetapkan dalam jumlah persentase tertentu, target laba ditetapkan dalam jumlah tertentu setelah diperhitungkan pajaknya. Asumsi yang harus dipenuhi analisis cost volume ada 4, yaitu fungsi biaya, harga dan biaya, produksi yang sama dengan penjualan, dan bauran sama dengan penjualan. Kita bicara tentang struktur dan degree of operating leverage. Struktur biaya menunjukkan proses proporsi biaya tetap dan biaya variabel dalam satu organisasi perusahaan. Bagaimana struktur biaya yang paling baik jika pendapatan perusahaan naik dalam jumlah yang sama, maka kenaikan laba akan lebih tinggi pada perusahaan yang komposisi biaya tetapnya lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Sebaliknya, jika terjadi penurunan yang memiliki struktur biaya tetap lebih tinggi, akan lebih cepat masuk ke daerah yang rugi. Risiko dan ketidakpastian. Ada dua konsep untuk mengukur ketidakpastian. Yang pertama adalah margin pengaman dan degree of operating leverage. Dua metode yang dapat digunakan adalah penetapan cost variable dan penetapan cost absorpsi. Penetapan cost variable, cost produksi hanyalah cost manufaktur yang bersifat variabel. Sedangkan penetapan cost absorpsi adalah seluruh biaya manufaktur dimasukkan sebagai cost produk, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pegawai, dan overhead tetap. Laporan rugi laba di bawah variable costing dan absorption costing. Penentuan cost produk di bawah variable costing dan absorption costing adalah berbeda, maka akan menghasilkan laba operasi yang berbeda. Untuk penilaian persediaan, sebelum menghitung nilai sediaan alih-alih nilai laba operasi, maka harus dihitung terlebih dahulu produksi per unit. Untuk penyusunan laporan laba rugi, besarnya perbedaan antara laba antara variable costing dengan absorption costing dapat dihitung dengan rumus perbedaan laba sama dengan fixed overhead per unit. Perbedaan laba itu dimana adalah fixed cost income dikurang operating cost income. Demikianlah mata kuliah kali ini saya berikan. Saya harapkan Anda jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan juga bahan-bahan diskusi lainnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.